فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin telah kita selesaikan pembahasan mengenai waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Sebutkan dengan cepat. Abu Kasha. Tayyib, setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, dari terbitnya matahari sampai matahari setinggi 1 tombak. 3, nah, ketika matahari berada di puncak sampai tergelincir. Nah, yang keempat, setelah salat asar sampai mulai tenggelamnya matahari. Nah, yang kelima, dari mulai tenggelamnya matahari sampai betul-betul tenggelam. Ahsanta. Kemudian, apakah larangan ini secara mutlak, dalam artian semua salat dilarang? Indaka Muhammad. Tidak. Apa yang diperbolehkan? Nah, diperbolehkan untuk salat padanya salat-salat yang memiliki sebab. Contohnya, salat yang memiliki sebab, tahiyatul masjid. Yang lainnya, 2 rakaat tawaf. Taib. Kemarin kita baca hadisnya. Umair, hafidta? Mat. Ya bani wasalla fihi min lailin aw nahar. Nah, hadits Uqbah bin Amir disepakati oleh Imam Al-Albani dan Al-Wadi'i tentang kesahihannya. Contoh salat yang lain, Ridwan. Apa? Kenapa? Tempatnya kan sebelum salat subuh. Ya, salat qabliyah subuh tempatnya sebelum menunaikan salat subuh. Lalu bagaimana sekarang pengecualiannya? Nah, kalau belum melaksanakannya maka boleh diqadha. Berarti jawaban yang ringkas bagaimana? Itu qadha. Nah, qadha qabliyah subuh. Nah, qadha qabliyah subuh atau qadha salat-salat rawatib yang ketinggalan. Nah, misalnya sebelum salat ba'diyah zuhur, kemudian baru mendapati waktu setelah salat asar, maka boleh. Ya Siddiq. Apa? Nah, contoh yang memiliki sebab yang lainnya apa? Salat gerhana. Baik, tapi hukum salat gerhana wajib atau sunnah? Wajib. Contoh yang lainnya, salat jenazah. Nah, baik, jangan sibuk dengan yang lain. Mewarnainya nanti. Ya.
Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sebagai tambahan dari pembahasan yang di sini berhubungan dengan salat-salat sunnah. Nah, kita akan bahas beberapa salat sunnah yang penting untuk kita mengilmuinya. Setelah kita ambil 2 jenis salat sunnah pada pertemuan yang lalu, yaitu apa? Aba Mujahid. Nah, salat rawatib dan salat witir. Baik. Kemudian yang ketiga yang sekarang kita pelajari yaitu salatul duha. Salat duha. Dan duha ikhwanillah di sisi para fuqaha yang dimaksud yaitu ma baina irtifa'i syams ila zawaliha, yaitu waktu antara mulai naiknya matahari setinggi 1 tombak sampai menjelang tergelincir. Ini dicatat di dalam kitab, tidak ada tambahan. Dan salat duha ini telah datang beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Di antaranya hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kemudian Rasul mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Setiap ruas-ruas tubuh dari anak Adam di antara kalian, setiap ruas-ruas tubuh kalian itu pada pagi harinya dituntut sedekah. Maka semua tasbih itu adalah sedekah. Ketika seorang mengucapkan tasbih itu dihitung sedekah. Tahmid, tahlil dan takbir juga. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Dan mencukupkan dari itu semua, karena semua ruas-ruas tubuh kita berapa jumlahnya? Ruas-ruas tubuh kita ada berapa jumlahnya? 360. Nah, mencukupkan untuk kita mensedekahi ruas-ruas tubuh tersebut dengan apa kata Rasul, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Cukup. Nah, dari yang demikian itu 2 rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Nanti dicatat dari Sahih Muslim. Nah, dari kitab ini. Dan dalam hadits yang lain juga datang dari Buraidah dalam Sunan Abi Dawud dengan lebih tegas, fil insani sittuna wa 300 mafsil. Pada manusia itu ada 360 ruas-ruas. Alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Wajib atasnya untuk bersedekah atas setiap ruas-ruas tersebut. Maka para sahabat mengatakan, qalu famanil ladzi yutiqu ya Rasulullah? Siapa yang mampu untuk mensedekahi sebanyak 360 ruas? Dalam artian setiap ruas ini dituntut untuk kita mengeluarkan sedekah. Kalau zaman sekarang misalnya setiap 1 ruas sedekahnya 1000. Setiap hari berapa sudah? Berapa Sidik? Nah, itu kalau cuma 1000 sudah 360.000. Para sahabat mengatakan, siapa yang mampu untuk menunaikannya wahai Rasulullah?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya sedekah itu bukan terbatas pada sedekah dengan duit saja atau dengan harta saja. Semua kebaikan-kebaikan, tasbih, tahmid, zikir secara umum itu juga dihitung sebagai sedekah. Maka beliau katakan an-nukhamah fil masjid yadfanuha aw syai'u yunahihi 'anil tariq fa in lam yaqdir fa rak'atan duha tujzi'u anhu. Beliau contohkan dari sedekah-sedekah yang mudah, remeh, tapi manusia terkadang melalaikannya. Nukhamah fil masjid yadfanuha, yakni ludah yang ada di masjid yang dia kubur. Dalam artian ketika mendapati ludah di masjid, ya dia bersihkan. Nah, kalau masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak di plester, masih dari pasir, ya tinggal dikubur. Abi syai'i yunahihi 'anil tariq, atau sesuatu yang dia singkirkan dari jalan. Ini juga sedekah. Kemudian beliau mengatakan apabila dia tidak mampu untuk memenuhi 360 sedekah atas ruas-ruas tubuhnya, maka cukup untuk dia melaksanakan 2 rakaat duha. Nah, 2 hadis ini jelas ikhwanillah menunjukkan tentang keutamaan salat duha. Taib, dan memperkuat tentang disyariatkannya salat duha untuk dilakukan setiap harinya. Kenapa ikhwanillah? Karena mencukupkan atas kita dari bersedekah untuk 360 ruas tubuh kita. Taib. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Awtar. Terlebih lagi dalam hadis yang lain, dan ini hadisnya pendek. Ini dihafal, hadis Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke penduduk daerah Quba. Ahli Quba ikhwanillah saat itu termasuk perkampungan yang orang-orangnya saleh, orang-orangnya bagus, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat bahwasanya mereka Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di antaranya hal ini berhubungan dengan ahlu Quba. Dan masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Nah, ketika Rasulullah ke sana mendapati mereka sedang melakukan salat duha. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Ini syahidnya. Salat al-awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Kapan itu? Hina tarmadul fisal, tatkala unta-unta kecil mulai mulai kepanasan, berdiri kepanasan dikarenakan matahari sudah menjadikan panas batu-batuan, sehingga yang asalnya di waktu pagi unta-unta kecil itu menderum, kemudian mulai kepanasan mereka berdiri. Tayyib. Hadis ini juga jelas menunjukkan keutamaan sholat duha di akhir-akhir waktu, ketika matahari sudah memanas sekitar jam 10 ke atas sebelum masuk waktu zuhur, sampai kira-kira ikhwanillah 20 menit sebelum zawal. Nah, itu masih bisa. Kemudian juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat duha, hadis Abi Darda dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, "Ibnu Adam irka'li rakaat min awwalin nahar akfika akhirah." Wahai anak Adam, rukuklah untukku beberapa rakaat, yaitu salatlah maksudnya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala inginkan salat secara sempurna dengan menyebutkan rukun-rukun utamanya. Terkadang dengan rukuk, terkadang dengan sujud, terkadang dengan qiyam. Jadi salatlah untukku beberapa rakaat di awal siang. Akfika akhirah, maka aku akan cukupkan bagimu akhir hari tersebut. Ini juga keutamaan yang jelas. Padanya janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang melakukan salat duha. Hadis ini sahih berdasar dengan penguatnya ikhwanifillah. Walaupun ada sedikit kelemahan, tapi dengan penguat dan jalan-jalan yang banyak, maka bisa disahihkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Taib. Selain itu juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau untuk tidak meninggalkan 2 rakaat duha. Hadis ini juga bagus untuk dihafal ya ikhwanillah. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah, di mana beliau mengatakan ausani khalili bi thalath, telah berwasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Di antaranya apa? Rakaat duha, 2 rakaat duha. Taib. Dan hadis ini juga berhubungan dengan qiyamul lail. Taib. Untuk berwitir wa an utira qabla an anam, untuk aku berwitir sebelum aku tidur. Ini juga dicakup oleh hadis Abi Hurairah tersebut. Dengan banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan tentang salat duha ikhwanifillah, ternyata khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya lumayan banyak, sampai ada 6 pendapat. Tapi disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, juga para fuqaha yang lain. Namun yang rajih dari pendapat-pendapat tersebut, tidak syak bahwasanya salat duha ikhwanifillah disunnahkan secara mutlak, dalam artian disunnahkan untuk dilakukan terus-menerus. Karena di sana ada yang mengatakan disunnahkannya salat duha kalau ada sebab, misalnya ketika dia kehilangan salat malam, dalam artian di waktu malam dia kelewatan, maka disunnahkan baginya salat duha. Yang lainnya lagi mengatakan disunnahkan kadang-kadang. Kenapa? Karena dalam masalah salat duha ikhwanillah ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, qalat la illa an yaji'a min maghibi. Ketika Aisyah ditanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha, ternyata jawaban Aisyah tidak, kecuali apabila beliau datang dari safarnya. Dari sinilah yang menimbulkan khilaf. Apakah disunahkan untuk terus-menerus ataukah tidak? Tapi kalau kita perhatikan perbuatan Aisyah sendiri, yang beliau meriwayatkan hadis tersebut, tapi beliau sendiri mengatakan wa inni la usabbihuha, sungguh aku akan melakukannya.
Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatan duha." Aku tidaklah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha. Wa inni la usabbihuha, dan sungguh aku akan melakukannya. Wa in kana la yad'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'malahu khasyata an ya'mala bihin nas fa yufradu alaihim. Nah, disinilah titik jelasnya, ikhwanillah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan terus-menerus? Nah, Aisyah mengatakan, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, sungguh aku akan melakukannya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan suatu amalan dalam keadaan beliau suka untuk mengamalkannya karena khawatir manusia akan ikut mengamalkannya sehingga diwajibkan atas mereka. Nah, ini istinbat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan dalamnya fikih beliau. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada beberapa sahabat untuk menjaga 2 rakaat duha. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis-hadis yang lain tentang apa pentingnya 2 rakaat duha ini sebagai apa? Sebagai perkara yang mencukupkan dia dari apa? Sedekah atas 360 ruas. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkan hal tersebut karena khawatir kemudian manusia melakukannya sehingga diwajibkan atas mereka. Tayyib. Nah, sehingga dalam masalah ini pendapat jumhurul ulama inilah yang kuat, ikhwanillah, yang mengatakan bahwasanya salat duha disunnahkan secara mutlak. Taib. Ini beberapa hadis yang ditekankan hadis dari Zaid bin Arqam yang dicatat alhamdulillah dari Sahih Muslim. Kemudian hadis Abi Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Na'am, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atid duha wa an utira qabla an arqud, dalam riwayat qabla an anam. Kekasihku telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara, puasa 3 hari, di setiap bulannya. Jadi usahakan dalam setiap bulan itu minimal kita ada puasa 3 hari, ya Khanifin. Walaupun 3 hari tidak berturut-turut, yang penting dalam sebulan minimalnya ada 3 hari yang kita berpuasa. Kalau mampu mungkin di awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir, tidak apa-apa. Kalau mampu dikumpulkan di pertengahan, di tanggal 13, 14, 15 ini utama. Apalagi kalau lebih dari 3 hari, misalnya dia terbiasa Senin Kamis, tentunya lebih dari 3 hari, ya kan? Karena taruhlah sebulan 4 pekan, berarti 4 kali 2 sudah 8 hari dalam sebulannya. Ini khair, kebaikan yang banyak. Nah, ini wasiat yang pertama untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Kemudian wasiat kedua, wa rak'atid duha, dan 2 rakaat duha. Ini minimalnya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Kemudian wa an utira qabla an arqud, dan akan aku berwitir sebelum aku tidur. Wasiat ini juga diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 2 sahabat yang lain, yaitu Abu Darda dan Abu Dzar. Tayyib, ada 3 sahabi khanifillah yang datang riwayat yang sahih, mereka mendapatkan wasiat tersebut. Siapa tadi? Abu Hurairah, Abu Darda, kemudian Abu Dzar. Tayyib. Sehingga dengan ini jelas dan menguatkan tentang disunnahkannya 2 rakaat duha. Adapun waktunya, ikhwanifillah, sebagaimana tadi kita sebutkan, waktu duha dimulai dari naiknya matahari kira-kira 1 tombak, kemudian sampai
sebelum masuk waktu terlarang, yaitu ketika matahari di puncak langit, puncak ketinggiannya. Baik. Sehingga akhirnya kira-kira ya sekitar 20 menitan dari waktu zawal. Kemudian waktu yang utama pada salat duha yang mana? Baik. Dalam hadis Zaid bin Arqam tadi dikatakan ada keutamaan khusus, yaitu apa? Untuk mengakhirkan salatul awwabin hina tarmadul fital. Hina tarmadul fisal. Dalam sebagian membacanya hina tarmadul fisal. Maksudnya ketika bebatuan kerikil-kerikil mulai memanas, sehingga unta-unta kecil mulai merasakan panas dan berdiri. Dan ini tentunya terjadi apa? Di waktu sudah menjelang apa? Menjelang akhir, di waktu akhir-akhir duha. Jam 11, setengah 11 ketika matahari memanas intinya. Kemudian juga di sana ada dalil lain dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan khusus di awal duha. Tapi bagi orang-orang khusus yang sebagian ulama menamakannya dengan apa? Salatul Isyraq. Tapi ini khusus dan memiliki beberapa persyaratan. Persyaratannya sebagaimana dalam hadits man shalla ghada fi jamaah. Siapa saja yang melakukan salat subuh secara berjamaah. Tsumma yajlisu fi musallahu, kemudian dia duduk di tempat salatnya. Yadhkurullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib hatta tatlu asy-syams. Ini syarat berikutnya. Dia tetap berada di tempat salatnya, yaitu maksudnya di masjid dia melakukan salat jamaah sampai matahari terbit. Sampai meninggi satu tombak. Berarti sampai masuk waktu duha. Kemudian tsumma yarka'u rak'atain, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat. Kana lahu minal ajri ka hajjatin wa umrah. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Ini juga salat duha. Salat duha di awal waktunya. Bagi orang-orang yang melakukan salat jamaah subuh, kemudian tetap menahan dirinya di masjid, baru setelah itu melakukan 2 rakaat tersebut. Ini juga utama. Jadi ada 2 kondisi yang utama untuk penunaian salat duha. Tayyib. Yang paling utama secara umum yaitu ketika matahari memanas. Hina tarmidul fisal. Kemudian yang kedua khusus. Dan ini juga keutamanya besar seperti haji dan umrah, maka jangan disia-siakan. Tayyib. Walaupun demikian, jarak waktu, jangka waktu ikhwanifillah mulai dari awal sampai akhir, kalau seseorang melakukannya maka itu khair, kebaikan yang banyak. Mengenai jumlah salat duha, tayyib, ini khilaf di kalangan para ulama. Tayyib, khilaf di kalangan para ulama tentang maksimalnya. Adapun tentang minimalnya tidak ada perselisihan bahwasanya minimal salat duha itu 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis di depan, wa yujzi'u dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat. Kemudian juga hadis Abi Hurairah tentang wasiat tadi, wa rak'atain duha, dan 2 rakaat duha. Jadi minimalnya 2 rakaat. Adapun tentang maksimalnya ini khilaf. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Dan ini diriwayatkan oleh sederetan para salaf. Baik, sederetan para salaf. Dan inilah pendapat yang paling kuat ya khonifillah. Sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya oleh Mu'adzah, qalat qultu li Aisyah akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha,
Qalat na'am. Arba'u raka'atin wa yazidu ma sya'allah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan salat duha? Maka Aisyah mengatakan ya, 4 rakaat, kemudian beliau menambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam artian setelah itu tidak diketahui berapa rakaat yang beliau biasa lakukan. Nah, ini juga hadits ikhwanillah yang seakan-akan bertentangan dengan pernyataan Aisyah di depan bahwasanya beliau tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kesinambungan dengan melakukan salat duha. Mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatan duha. Ini dibawa pada kondisi apa? Aisyah enggak melihat apa Rasulullah terus-menerus melakukannya. Kenapa? Karena beliau dalam hadits yang lain mengatakan ketika ditanya tentang salat duha Rasul, beliau menjawab 4 rakaat dan menambahnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lafaz wa yazidu masyaallah menunjukkan bahwasanya perkara salat duha maksimalnya ini tidak ada batasannya. Baik, tidak ada batasannya. Adapun tentang 8 rakaat dan 12 rakaat, dalil yang dijadikan adalah kejadian yang khusus. Kejadian ketika Rasulullah salat di saat Fathu Makkah. Dan kondisi-kondisi yang lain. Adapun tentang batasan 12 hadis yang dhaif. Sehingga maksimal untuk salat duha berapa rakaat intinya? Rijal, tidak ada batasannya. Minimal berapa? Hasan? Salat duha minimalnya berapa rakaat? Makanya jangan melamun. Minimalnya berapa rakaat? Ridwan, 2 rakaat minimalnya. Waktunya kapan? Hendak Sulaiman. Waktu salat duha dari terbit matahari pas. Yaitu setelah matahari meninggi 1 tombak dari terbitnya sampai sebelum. Kalau sudah di atas puncak berarti sudah terlarang, ya kan? Sebelum masuk waktu terlarang, ini mudahnya, yaitu sebelum matahari di puncaknya. Baik. Kemudian keutamanya banyak. Waktu yang paling utama apa ada? Ada khilaf? Baik. Sebelumnya tidak ada khilaf di sini dalam artian bukan khilaf ikhwan fillah, cuman apa? Ada kondisi yang utama. Ya, kita sebutkan ini bukan khilaf. Bukan khilaf, yaitu dalam hadis Zaid bin Arqam disebutkan yang utama apa? Menunjukkan keutamaan itu di akhir. Ini secara umum untuk salat duha di akhir, ketika matahari sudah meninggi, dalam artian panas betul. Kemudian di sana ada yang khusus. Penunaian salat duha yang khusus yang punya keutamaan khusus, yaitu bagi orang yang salat subuh berjamaah, kemudian di masjid berzikir sampai masuk waktu duha, kemudian salat 2 rakaat. Ini utama juga, tapi bagi orang-orang khusus. Tidak bisa didapat keutamaan ini bagi orang-orang yang salat subuhnya tidak berjamaah. Karena Rasul mengatakan yang salat subuh berjamaah. Maka ini juga jangan sampai terlewatkan. Tapi seandainya seorang tidak bisa merutinkan, maka jangan sampai dia terlewatkan banyak, dalam artian tidak mendapatkan bagian dari keutamaan tersebut. Yang salat ini sering dinamakan dengan salatul isyraq. Ini hanya sekedar penamaan, hakikatnya sama ikhwanillah, itu salat duha. Dinamakan isyraq karena dilakukan di waktu awal duha, yaitu waktu syuruk. Baik.
Ini berhubungan dengan salat duha. Dan kebanyakan manusia terkadang dari awamun nas, mereka meniatkan duha untuk memperlancar rezeki, ya kan itu. Salat duha untuk memperlancar rezeki. Adapun kalau seorang salat hanya untuk meniatkan duniawi, maka ini satu yang keliru. Naam, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa saja menginginkan pahala yang segera, yaitu inginnya dunia saja, ibadah yang diinginkan dunia, salat duha biar rezekinya lancar, puasa biar rezekinya lancar, puasa biar lulus ujian, ini keliru. Nah, lalai dari sisi ibadah, lalai dari pahala yang diakhirkan. Nah, maka jangan sampai seorang meniatkan demikian. Dan yakin, karena seorang mendekatkan diri kepada Allah, akan Allah mudahkan urusannya. Sebagaimana dalam hadis tadi, na'am, akfika akhirah, akan aku beri kecukupan. Na'am, aku cukupkan engkau di akhirnya. Tidak menutup kemungkinan. Dan seorang yang melakukannya kemudian Allah mudahkan usahanya, tidak menutup kemungkinan. Na'am, dan ini husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian meniatkan intinya hanya sekedar mendapatkan dunia, ini keliru. Nah, khawatir seorang tidak diberi jatah, tidak mendapatkan bagian sama sekali dari pahala di akhirat. Sebagaimana ancaman Allah di surat Yunus. Bagaimana bunyi ayatnya? Ayat. Ingat? Nah, afwan, di surat Hud ayat ke-15. Ini juga penting untuk jadikan renungan, ikhwanillah. Jangan sampai amalan seseorang inginnya kehidupan dunia saja. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kemudian di ayat 16, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya akan dibalas sempurna dari amalan-amalan yang dia lakukan. Mereka tidak akan dirugikan, tapi mereka itu tidak memiliki bagian di akhirat kecuali neraka. Dan perbuatan-perbuatan mereka terhapus, amalan-amalan solehnya terhapus, dan batal, tidak ada faedahnya. Tayyib, ini ancaman yang keras. Dalam kondisi demikian, di dunia pun belum tentu dapat. Karena ayat ini kemudian dibatasi oleh ayat di surat Al-Isra tadi, bahwasanya mendapatkan pahala di dunia hanya mereka-mereka yang Allah kehendaki. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallah.